Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah ala alihi washabihi wa mawala. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa halal 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabba bil islami dina bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man arada dunya fa'alaihi bil ilmi wa man arada al akhirata fa'alaihi bil ilmi wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi. Wa qala Allah ta'ala, apa ya dalilnya ya? Innal ladzina amanu riwayat dalilnya ya, kelaran ya. Innallah yarfa'i ya. Astaghfirullahaladzim, lupa saya. Yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Orang yang menginginkan sesuatu, katakan yang Nabi, dia harus ngerti ilmunya. Pengen hal-hal tentang dunia, dia harus ngerti ilmunya. Pengen menghasil hasil di akhiratnya, menghasilkan sesuatu, tapi urusannya dengan akhirat, dia harus ngerti ilmunya. Kalau pengen mendapatkan keduanya, dia harus ngerti ilmunya. Kemudian Allah juga sudah memberikan arahan kepada kita di dalam Al-Quran. Allah akan mengangkat derajatnya orang-orang yang beriman, yang yakin, dan orang-orang yang mendapatkan ilmu, diangkat derajatnya sama Allah. Hari ini kita membaca kitab Safinah Alal Musannifu rahimahullah fitarin amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ini pengarangnya Syekh Al-Alim Al-Fadil Salim bin Smir Al-Hadrami, Hadramaut, tapi makamnya insyaallah kalau tidak salah ada di Betawi. Habib Salim bin Smir Al-Hadrami. Terus kemudian disyarahi oleh Al-Imam Al-Alim Al-Fadil Abi Abdul Mu'ti Muhammad Nawawi Al-Jawi. Allahumma al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillah, pakai bahasa Jawa ya. May yuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin. Orang yang dikehendaki Allah untuk menjadi orang baik adalah orang yang difahamkan oleh Allah tentang agama. Kalau mau difahamkan oleh Allah tentang agama secara sederhana, maka kita harus berusaha untuk memahami agama. Agama adalah ketundukan total kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Islam taslim adalah ketundukan total kepada apapun yang dibawa oleh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillahi ngawiti ngaji sapa ingsun kelawan nyebut asmane Gusti Allah, kelawan keluhurane Gusti Allah, kelawan izine Gusti Allah. Ngawiti ngaji sapa ingsun ing ikilah kitab sunarani kitab Safinatun Najah kelawan nyebut asmane Gusti Allah. Sifat Gusti Allah Rahmani, zat kang paling rahmat kang gede-gede ing dalam dunya lan akhirat. Sifat Gusti Allah Rahim, itu zat kang paling rahmat kang lembut-lembut ing dalam akhirat bloko. Gusti Allah Maha Rahman, Maha Rahim, Maha Penyayang, Maha Pengasih, Maha Penyayang. Maka insyaallah kita kalau ikut Allah, mengikuti sifat-sifatnya Allah, kita akan menjadi orang yang mengasihi dan menyayangi. Maka jangan sampai ada kebencian, kecurigaan, dan hal-hal yang jelek dalam hati kita. Alhamdulillah sakabehane puji kang patang perkara iku lillahi tetep kagungane Gusti Allah. Sifat Gusti Allah Rabbil alamin, zat kang mengerani wong alam kabeh. Yang Rabbun itu yang menciptakan, yang mengawasi, yang mengatur, yang menata, itu semuanya adalah Allah Subhanahu wa taala. Itulah akidah kita Ahlussunnah wal Jamaah. Wa bihi lan ing Allah nasta'inu nyuwun pitulung sapa ingsun ngalang murid dunya ing atase pira-pira perkarane dunya wa dini lan perkarane agama. Kepada Allah kita berdoa meminta pertolongan atas segala hal yang ada dalam kehidupan kita. Urusan dunia kita harus berdoa minta tolong sama Allah Subhanahu wa taala, berusaha juga sesuai dengan aturan-aturan dan arahan-arahan dari Allah Subhanahu wa taala yang tertuang dalam Al-Qur'an, yang kemudian
perjelas oleh Nabi dengan hadis-hadisnya. Urusan dunia ataupun urusan agama, urusan dunia ataupun urusan akhirat, semua kita meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berdoa dan berusaha mengikuti semua aturan-aturannya sudah ada semua. Wassallalan muga-muga nambahi rahmat azim sapa Allah Gusti Allah wasallama. Lan muga-muga nambahi rahmat keselamatan sapa Allah ala sayyidina ing atase Gusti kita rupane Muhammadin ya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam khatamin nabiyina kang dadi pungkasane para nabi kabeh. Semoga kita bisa selalu diberi kesempatan dan kekuatan untuk selalu mengagungkan Kanjeng Nabi. Semoga kita bisa selalu diberi kesempatan dan kekuatan untuk selalu patuh dan tunduk kepada apapun yang dibawa oleh Kanjeng Nabi wa alihi lan keluargane Kanjeng Nabi wasahbihi lan sahabate Kanjeng Nabi ajma'ina ya sakabehane alihi wasahbihi wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim wala haula lan ora ana daya kekuatan iso sumingkir saka maksiat iku maujud wala kuwata lan ora ana kekuatan iso taat lakoni ibadah iku maujud illa billahi angin kelawan ulih pitulunge Gusti Allah. Sifate Gusti Allah ki bacane mong tengah mong ngeneh dadi ora konsentrasi sing pikir kelalen. Sifate Gusti Allah lali kang maha luhur, sifate Gusti Allah azim tur kang maha agung. Berapa layan nanti 10 halaman mungkin. Faslun utawi iki. Jadi kita itu tidak bisa melakukan sesuatu, tidak bisa meninggalkan maksiat kecuali mendapat pertolongan dari Allah. Kita tidak bisa melakukan ibadah kecuali kita mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya setiap hal apapun berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Faslun utawi iki iku nangit pasal suci berarti pasal 1. Arkanul Islami utawi pira-pira rukune Islam iku 5. Rukun Islam itu ada 5. Syahadatuan siji neksene temen setune kelakuan ing temen setune kelakuan iku la ilaha ora ana pangeran kang wajib den sembah iku maujud illallah angin Gusti Allah. La ilaha illallah itu la ilaha illallah yang harus dipegang wa anna Muhammadan lan teman setuhne lan saya bersaksi wa anna Muhammad lan teman setuhne Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iku Rasulullah dadi utusane Gusti Allah. La ilaha illallah la wujuda illallah, tidak ada yang wujud semuanya. Semua ini tidak ada, yang hakiki hanya Allah. La ilaha illallah la maujuda illallah. Semua yang maujud, yang ada ini semua adalah diadakan, diciptakan oleh Allah. Hanya Allah yang mewujudkan. Apapun yang datang di depan kita itu Allah yang mengatur dan Allah yang menciptakan, Allah yang membuatnya ada. La ilaha illallah la ma'buda illallah. Apapun yang diimpi-impikan, yang disembah semuanya yang sejati itu hanya Allah, yang lain palsu. La ilaha illallah la matluba illallah. Apapun yang kita inginkan, apapun yang kita cari, apapun yang kita usahakan, semuanya itu palsu. Yang asli hanya keridhaan Allah lah yang enak untuk kita cari. La ilaha illallah dan seterusnya masih banyak. La ma'buda illallah, la ilaha illallah, la apa mana game ya? La mahbuba illallah. Tidak ada yang paling berhak untuk kita cintai, ya hanya Allah. Tidak la ma'buda illallah, tidak ada yang pantas kita sembah, ya hanya Allah. Itu wa anna Muhammadan dan Kanjeng Nabi Muhammad ini adalah utusan Allah. Kalau di Al-Qur'an dijelaskan Nabi Muhammad itu manusia. Bedanya manusia yang pilihan, yang jadi utusan Allah Subhanahu wa taala. Wa iqamis sholati lan kaping pindhone syahadatu ya wa iqamu sholati kelan kaping pindhone menengaken salat, mendirikan salat. Salat ya salat. Kalau bahasa yang keren sekali itu salat khusyuk gitu ya. Atau
Sholat daim. Jadi sholat itu terus menerus sih, tidak pernah putus. Wah itu udah keren sekali itu. Saya pernah pusing itu, ada satu orang nanya, Mas ngerti sholat daim ora? Apa ya sholat daim? Sholat khusyuk itu apa Mas? Apa ya sholat khusyuk? Nah, itu pembahasan nanti lah ya. Wa ita zakati lan kaping telune memberikan zakat, ngawehaken zakat bagi yang mampu zakat. Wa shaum Ramadan lan kaping 4 puasa bulan Ramadan. Wa hajjul baitilan kaping 5 haji maring Baitullah sapa man wong Sleman istata'a kang mampu sapa man ilahi maring bait apane sabilan dalane fasulun tawi iki kono ngit fasal siji berarti fasal arkanul iman utawi pira-pira rukune iman iku sitatun 6 antuk minas siji yen to ngimanaken sira yakinaken sira nang jerone ati karo ikrar bil lisan kalau dilakoni nganggo badan billahi kelawan Allah wal malaikat lan pira-pira malaikat Gusti Allah kutub lan pira-pira kitab Gusti Allah wa rusulih lan pira-pira utusane Gusti Allah wa bil yaumil lan ngimanaken kelawan dina al akhir kang akhir ada hari yang terakhir nanti bagi semuanya itu wa bil qadaril ngimanaken kelawan pesten takdir khairihi bagus-bagus pesten wasatih lan alalane pesten ala bagus minallahi saking Gusti Allah taala alim ulur sapa Allah semua itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fasalun utawi iki kena fasal siji berarti fasal makna la ilaha illallah utawi maknane lafal la ilaha illallah. Apa sih artinya lafal la ilaha illallah? Tiada Tuhan selain Allah, Mas. Iya, maksudnya apa sih artinya tiada Tuhan selain Allah itu? Utawi maknane lafal la ilaha illallah iku la ma'buda ora ana kang wajib den sembah bihaqqin kelawan sak nyatane fil wujudi dalam wujude illallahu kejaba Gusti Allah. Jadi tidak ada yang hak, yang sejati, yang wujud, tidak ada apapun yang pantas untuk kita sembah. Yang pantas hanya Allah Subhanahu wa taala. Mungkin segitu dulu lah ya. Menurut dawa-dawa video ini wis 12 menit. Intinya adalah yang paling inti adalah yang inti. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah.